Gak suka, maksudnya saya dulu benci sama Nabi Muhammad kan. Nah, ya. 3 bulan dari saya bersahadat, itu saya nggak dapat bimbingan apapun gitu kan, tentang iman gitu kan. Balik lagi ke Kristen. Kristen lagi. Memang hidayah itu mahal dan saya membuktikannya adalah pada saat saya sholat pertama, pada saat saya sujud gitu kan, itu saya dapat cahaya putih terang gitu. Jadi alhamdulillah udah jadi saya dengan 2 anak saya alhamdulillah sudah Islam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah para sahabat wakaf dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan, yang dimana sekarang lagi banyak musim batuk dan flu ini. Semoga teman-teman di sana sehat-sehat ya. Baik, sahabat wakaf, alhamdulillah kembali lagi bertemu kita bincang-bincang bersama para mu'alaf, yang tentunya dari mereka lah banyak kisah-kisah inspirasi, kemudian motivasi dan penuh dengan edukasi yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah mereka untuk kita yang bisa untuk dijadikan pelajaran untuk kehidupan dan lain sebagainya. Baik, sahabat wakaf, kali ini narasumber kita sudah beberapa kali tampil di media lain. Cuman yang lebih menarik untuk kita ulas adalah setelah beliau mu'alaf dan apa yang beliau kerjakan sekarang. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Rita ya? Bu Rita nama lengkapnya siapa, Bu ya? Saya lupa nanya tadi. Nama lengkap saya Rita Arta Kesuma. Oh, Rita Arta Kesuma. Sebelumnya Ibu, kita cerita kisah mu'alafnya, perjalanannya sedikit aja, Bu ya. Ya. Waktu itu agama sebelumnya apa, Bu? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kenal Islam di mana waktu itu, Bu ya? Jadi awalnya dari menikah dengan bapaknya anak-anak. Oh gitu. Menikah dengan bapaknya anak-anak karena bapaknya anak-anak Muslim dari lahir gitu kan. Karena cinta nih, bucin gitu kan. Oh gitu ya. Jadi apa namanya? Saya waktu itu beranggapan bahwa Tuhan itu satu, Allah itu satu. Jadi saya mau agama Kristen, saya mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, tetap aja Allah itu satu gitu kan. Jadi akhirnya saya sambil menikah sama bapaknya anak-anak, saya bersahadat gitu. Tetapi 3 bulan dari saya bersahadat, itu saya nggak dapat bimbingan apapun gitu kan. Tentang Jadi, Islam itu ya? Betul, tentang Islam dari bapaknya anak-anak pun juga tidak gitu kan. Saya hanya dapat diajarin sholat itu dari tetangga depan rumah gitu kan. Jadi kalau azan tuh kita buka pintu tuh masing-masing gitu kan. Gitu. Mau sholat di mana gitu kan, sambil tetangga itu ngajarin saya gitu kan, di rumahnya dia atau di rumah saya gitu. Itu. Nah terus sampai 3 bulan tuh saya gampang nih, kok gini aja gitu ya. Terus apa nih kok dan suami itu bapaknya anak-anak tuh nggak ngebimbing banget gitu kan. Jadi mau kemana ini, maksudnya kita nggak ada ricas-ricas juga tentang iman gitu kan. Balik lagi ke Kristen lagi. Kemudian balik lagi ke Kristen sampai kita pembaruan pernikahan secara Kristen gitu kan. Nah terus 2010 ya bukan jodoh ya, terus divorce, bercerai dengan bapaknya anak-anak. Dan saya melanjutkan kehidupan bersama 2 anak saya. Nah di 2012 tuh dapat hidayah lagi sampai hari ini gitu. Makanya kadang-kadang kan abis sahadat tuh kadang-kadang istiqomah ya, terus hidayah tuh mahal loh gitu kan. Iya, betul. Waktu itu saya nggak ngerti gitu kan, nggak tahu, saya ngalamin sendiri gitu kan. Memang hidayah itu mahal. Kalau kayak saya gitu kan, saya udah balik lagi ke Kristen, terus udah gitu tetap Allah cari gitu, sampai sedih gitu, pengen nangis ya. Maksudnya mungkin di seluruh dunia jarang ya orang yang dipilih Allah gitu kan. Maksudnya kayak saya gitu,
dicari lagi sama Allah, terus dapat hidayah lagi tuh yang di tahun 2012 ya. Jadi 3 Mei 2012 saya bersahadat lagi, insya Allah sampai seterusnya ya, sampai hari ini saya masih beragama Islam. Alhamdulillah 2 anak saya itu ikut juga, mereka sudah bersahadat juga, mereka juga ikut Islam. Yang terakhir anak bontot saya yang wanita itu setelah akil balik dia bersahadat di tahun 2020. Terus udah gitu Covid tuh untungnya gitu kan. Jadi alhamdulillah udah jadi saya dengan 2 anak saya alhamdulillah sudah Islam semua. Seperti itu. Iya, Masya Allah, ini pelajaran ya untuk teman-teman di luar sana, teman-teman muslim ataupun lembaga. Pelajarannya adalah ketika saudara atau saudari kita masuk Islam, jangan lupa dibina gitu. Jangan lupa dibina, karena ini salah satunya Bu Rita ini setelah masuk Islam kemudian tidak dibina, tidak ada pembimbingan muslim sebagai seorang muslimah, mengajari Quran dan sebagainya. Jadi tidak kenal Allah seutuhnya. Nah, ini tidak sedikit, banyak juga nih ternyata yang keluar lagi gitu. Ini bukan salah mereka juga, ini kadang salah teman-teman kita juga, salah kita juga gitu, yang menelantarkan mereka lah gitu. Baik Bu, kemudian Ibu sekarang tinggalnya di Jakarta? Iya betul, saya sekarang tinggalnya di Jakarta Barat. Oh ya. Nah, kita flashback lagi Bu ya. Kira-kira dulu Bu kenapa gitu ada kemauan untuk keluar Islam? Maksudnya untuk masuk Islam ya. Ini yang di awal. Karena kita ketahui ya di Kristen itu kan keyakinannya kan bahwa diampuni dosanya, dijanjikan surga gitu. Sedangkan di Islam sendiri gitu kan masuk surganya itu masih 50-50 lah gitu kan. Masih tergantung amal solehnya dan lain-lainnya. Jadi potensi masuk neraka juga ada gitu. Kenapa Ibu milih masuk Islam sih? Selain karena pilihan ngikut suami ya pada saat itu? Ya karena tadi pertama hidayah tadi gitu kan, memang hidayah itu mahal gitu kan. Terus yang keduanya begitu yang masuk Islam kedua ya, itu saya mencari tahu memang ada apa sih dengan Islam, apa sih Islam gitu kan. Nah di situ saya baru mengetahui gitu ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Dan Yesus pun juga tidak pernah memproklamirkan bahwa dia Tuhan juga kan gitu kan. Itu terus udah gitu saya cari lagi gitu kan, cari lagi dan Islam itu semua itu ada, maksudnya masuk di dalam logika saya lah gitu kan. Dimasuk dalam logika saya, dan Islam itu mengajarkan ketahuitan esa bahwa Allah itu satunya Allah, tidak diperanakan, tidak di maksudnya Allah itu cuma satu gitu kan. Nah di situ, dan saya membuktikannya adalah pada saat saya sholat pertama, pada saat saya sujud gitu kan, itu saya dapat cahaya putih terang gitu. Terus sampai nangis tuh saya ya, sampai nangis gitu kan. Cahaya putih terang gitu, terus jalannya tuh lurus gitu. Seperti itu, dan pada saat itu ngeri Pak. Apa yang kita doakan itu dijabah dengan cepat sama Allah. Oh gitu. Jadi terkaget-kaget gitu. Itulah manusia ya, kadang-kadang aneh, dijawab cepet, kaget gitu kan, nggak dijawab, ngeluh terus, gitu kan, gitu kan. Nah pada saat saya habis syahadat itu luar biasa Pak. Apa yang saya minta, apa yang saya doakan, saya minta petunjuk ini langsung di ini. Saya sampai ngeri gitu kan, akhirnya saya rem gitu kan. Ngeremnya itu bukannya apa-apa, kadang-kadang kan kitanya sendiri belum siap gitu kan untuk menerima jawaban-jawaban itu gitu kan. Gitu, dan walaupun setelah masuk Islam, kalau awalnya sih belum ya, ini mungkin yang pernah dialami juga oleh mungkin beberapa mu'alaf gitu ya, bukan hanya saya sendiri. Jadi pada saat waktu bersahadat masih aman-aman aja nih gitu kan, tentang ekonomi, tentang kehidupan gitu kan. Nah kalau saya itu adalah ujiannya pas di tengah-tengah, sampai istilahnya hari ini gitu kan. Tapi itu pun tidak membuat saya untuk pergi, tidak, karena di dalam sanubari ini sekarang tuh kuat banget Pak. Pokoknya kuat, pokoknya ini yang agama
yang baik gitu kan, apa namanya, din ya, yang istilahnya semuanya tuh pewahyuannya dari Allah gitu kan. Itu jadi insya Allah saya terus istiqomah gitu kan, walaupun masih Amin, amin. dalam ujian gitu kan. Gitu. Dan apa sih yang saya lakukan setelah masuk Islam gitu kan, cuma mau bermanfaat aja buat orang lain gitu kan, karena kan saya nggak punya apa-apa lagi, saya udah nol, kosong gitu kan. Apa sih yang bisa saya berikan gitu kan, itu tadi yang Bapak uraikan kan apa, hanya amal gitu kan. Itulah yang saya kerjakan sekarang. Terus berbuat baik walaupun istilahnya orang tidak menganggap kita baik, masa bodoh amat gitu kan. Yang penting kita terus berbuat baik. Salah satu yang saya lakukan itu adalah saya membagi ilmu. Saya menjadi pengajar magang PKL gitu di suatu anak-anak SMK. Terus saat ini ada salah satu anak dari Politeknik ya, salah satu universitas di Jakarta, itu juga gabung gitu kan. Itu saya nggak dibayar gitu kan, nggak dibayar. Kita cuman saya mengajarkan ilmu, nah mereka juga istilahnya memaintenance sosial media saya untuk usaha saya, seperti itu sih. Jadi itu yang saya berikan, terus sama membantu teman-teman. Kebetulan saya di UMKM. Di UMKM Kota Bogor, sebelumnya kan saya di Bogor ya Pak ya. Saya aktif di UMKM Kota Bogor, itu saya membantu teman-teman UMKM untuk menghalalkan produknya. Saya menjadi koordinator, seperti itu. Jadi saya ngumpulin, ada 20 dan ini udah 13 batch yang saya lakukan, ada 13 kali ya Pak ya. Itu setiap satu batch itu bisa 20-25 orang gitu kan, teman-teman UMKM. Nah hari Sabtu besok itu juga akan diadakan kembali sosialisasi halal di Bogor juga gitu kan. Itu juga sekiranya ada sampai 20-an orang. Itu yang saya bisa lakukan, pokoknya kebermanfaatan yang saya itu kan, yang saya ini kan, itu kan salah satu amal juga ya Pak. Iya, betul. Sama menjadi penyalur atau menjadi amanah dari para donatur-donatur yang ke kedai saya, kedai Mbo Demplon, untuk Jumat Berkah, Jumat berbagi. Jadi saya bikin nasi kepal gitu kan, ayam suwir isinya gitu. Nah alhamdulillah sejak saya di Jakarta sama di Bogor juga masih ada sih Pak. Kalau usaha di Bogor itu kerjasama juga sama ada temen gitu, ada saudara gitu kan. Itu jadi wilayahnya Bogor, oke, saya terima gitu kan. Kalau ada orderan. Buka kemitraan, Bu? Iya, saya juga buka kemitraan untuk Mbo Demplon. Jadi bagi siapapun yang mau buka usaha seperti Mbo Demplon bisa untuk menghubungi saya. Nanti saya ajarin, saya saya arahkan gitu loh Pak, dengan pengalaman yang saya punya gitu kan. Nah untuk Jumat Berkah ini alhamdulillah ada 3 kali Jumat ini. Alhamdulillah ada banyak donatur yang mempercayakannya, dan itu saya bagi-bagikan, saya langsung salurkan Pak. Jam 11 TET udah saya salurkan ke, biasanya kebanyakan mintanya tuh ke pemulung gitu. Jadi sesuai request. Itu ada dokumentasinya nggak Bu? Ada. Oh ya, kalau gitu boleh Bu nanti sebut aja nomornya, nomor teleponnya. Nanti foto-foto yang sebelumnya ntar kita tampilin biar teman-teman percaya gitu. Barangkali mau hubungin Ibu, mau ikutan juga gitu. Iya, untuk Jumat Berkah. Itu nasi kepal itu satunya 7.000 Pak. Oh gitu. Tapi juga ada yang request, Bu, kasih es cendol kayak kemarin. Tapi es cendol yang 3.000-an gitu kan. Jadi satu paket 10.000 itu juga bisa. Pokoknya saya mau menyiapkan sesuai request dari para donatur. Gitu. Oh ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya kita pengen tahu nih Bu, hambatan, tantangan, rintangan. Tadi kita juga mendengarkan pergolakan batin Bu Rita itu seperti apa, perjuangan untuk menuju istiqomah, menjemput hidayah dan lain sebagainya. Ada nggak Bu hambatan, rintangan, atau hal-hal yang Ibu rasakan tuh ini nih kayaknya nih yang paling berat gitu, ujian atau apapun itu? Ada sih. Jadi setelah saya istiqomah di di dalam Islam ini,
digempur ya masalah ekonomi gitu. Oh iya, Digempur masalah biasa ya. ekonomi sampai habis-habisan, sampai pernah gitu kan, waduh, apa mau makan tuh gimana gitu tuh sampai pernah sih. Cuman karena apa namanya, kita kan diberi akal ya sama Allah gitu kan. Dan saya juga harus berpikir positif dalam arti kita harus kreatif gitu kan. Apalagi saya single parent dengan 2 anak gitu kan. Kepikiran kita anak ya. Iya, Gimana caranya supaya kita bisa survive gitu. betul. Jadi yang tadinya saya kerja kantoran gitu kan, terus begitu lari ke kuliner, ke makanan, gimana caranya ini harus bisa laku dengan ridho Allah gitu kan. Lillahi ta'ala ya, kadang-kadang namanya orang jualan ya Pak, kadang kan laku, kadang enggak gitu kan. Iya, Tapi betul. alhamdulillah ketutup dengan Jumat berkah gitu sih. Jadi pokoknya buat saya itu, ini juga mungkin buat teman-teman juga yang single mom gitu kan. Ibaratnya roda kehidupan gitu ya. Kita tuh terus berputar, walaupun di bawah, itu prinsip saya ya, walaupun di bawah kita tetap berputar, jangan sampai berhenti gitu. Yang penting itu punya semangat dan punya harapan, ya kan, Gitu ya, ya, gitu, punya harapan. Entah itu nanti dijawab doanya misalkan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi kan itu adalah sebuah harapan. Seperti saat ini saya pindah ke Jakarta gitu karena doa saya pingin dekat dengan 2 anak saya, karena anak-anak saya sekolah di Jakarta kan. Yang pertama kuliah, yang kedua SMA gitu kan, dijawab benar sama Allah gitu kan, walaupun tidak satu tempat gitu kan, tapi dijawab benar sama Allah gitu kan. Jadi itu tadi Pak, tetap bergerak, walaupun kita di bawah tetap harus bergerak, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti udah deh. Iya, iya. Iya, kita nggak punya harapan lagi gitu. Masya Allah. Ibu, anaknya sekarang yang satu kuliah? Satu kuliah alhamdulillah dapat beasiswa. Oh, Masya Allah. Karena ya itu tadi saya belum bisa untuk mengkuliahkan anak saya, dan pada saat itu dia protes gitu kan, karena kita suruh dia kerja gitu kan, mama nih ya, anak mau sekolah disuruh kerja gitu kan. Waduh, hati kita gimana ya sebagai seorang ibu gitu kan, apalagi saya sarjana gitu kan. Terus akhirnya hanya bisa yang saya berikan ke anak saya itu adalah aku yakin sama Allah. Saya bilang, kamu sekarang sudah 17 tahun ke atas gitu kan, bapaknya kebetulan juga sudah tidak bekerja gitu kan, dan memang udah nggak ini, dan udah bilang udah nggak mampu juga gitu kan, karena kesehatannya juga gitu kan. Jadi hanya kamu sama Allah sekarang nih gitu. Perbaiki sholatmu, saya cuma bisa bilang begitu. Tahajud gitu. Nah selama ini nggak pernah tahajud dia, ngantuk-ngantuk gitu tahajud gitu kan. Dan dia ikut tes wawancara tertulis juga di Politeknik Tempo itu diam-diam gitu loh. Begitu dia lulus dan dia dapat beasiswa, baru dikasih tahu ke saya, udah meleleh deh gitu kan. Kita nangis bareng gitu kan, istilahnya. Anak saya sudah bisa membuktikan dengan aku yakin sama Allah, doa itu pasti terjawab. Apalagi saya bantu dengan doa, eyangnya juga bantu dengan doa, maksudnya ibu saya gitu kan. Akhirnya terjawab benar, dan alhamdulillah dia sekarang bisa kuliah di Politeknik Tempo, jurusan manajemen pemasaran internasional. Itu 4 tahun karena vokasi, padahal 1 semester itu 9 juta. Iya, Masya Allah. Gitu. Itu jadi saat ini yang hanya saya bisa berikan ke anak-anak saya itu yang selama ini saya terapin ke diri saya sendiri, Pak. Aku yakin sama Allah gitu loh. Itu tahapan sejak saya jadi mualaf tuh, Pak. Untuk doanya gitu ya. Emang ekonomi belum lah gitu ya. Tapi keimanan itu. Tapi kan kadang-kadang manusia tidak melihat di situ. Manusia kan melihatnya dunianya gitu kan. Oh, si Rita tuh ini ya. Tapi kan mereka tidak melihat bahwa keimanan saya bertumbuh gitu kan. Yang tadinya saya taunya tuh abis sholat fardu itu baca Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 gitu kan. Terus Subhanallah 33. Terus tapi kan ningkat lagi gitu kan. Sekarang baca lagi Hasbunallah wa ni'mal wakil sampai 451 kali setiap habis sholat subuh gitu kan. Terus baca
Al-Waqiyah kayak gitu, Al-Muluk, Ar-Rahman gitu kan. Dulu kan nggak dapet Pak yang seperti itu. Iya. Gitu. Jadi meningkat kalau buat saya sih gitu, menurut saya dan lebih tenang, lebih banyak diem sih sekarang. Maksudnya kalau dulu kan walaupun saya benar, saya selalu kritik orang kan, mungkin orang yang dikritik yang di ini kan nggak suka kan. Iya, betul. Gitu kan. Nah sekarang tuh lebih bisa meredam gitu, mendapatkan informasi apapun juga. Lebih banyak mendengar. Gitu kan, ditelaah dulu gitu kan, ya, terus betul. lebih banyak sabar lah Pak gitu. Karena luar biasa Allah dari dulu hidup secara dunia mungkin enak gitu ya, apa aja yang saya mau bisa gitu kan. Terus sekarang itu jadi lebih banyak introspeksi lah gitu, lebih banyak introspeksi, lebih banyak sholawat gitu. Dulu saya nggak suka, maksudnya saya dulu benci sama Nabi Muhammad kan. Nah itu gimana tuh bisa benci? Dulu tuh saya benci Islam. Gitu sampai kan. separah apa sih Bu benci sama Islam tuh? Melihat Islam tuh pada kacamata agama sebelumnya tuh seperti apa sih Islam tuh? Ya saya benci Islam itu apalagi dengan poligaminya gitu kan. Poligami. Pada saat itu kan saya taunya, poligami menyakiti ya, menyakiti pasti hati perempuan gitu kan, seperti itu. Terus begitu dan gitu kan saya taunya Nabi Muhammad istrinya banyak gitu kan, Tetapi setelah saya menikah yang kedua, jadi setelah sama bapaknya anak-anak ini, saya pernah menikah lagi yang kedua gitu kan, tapi juga cuma bertahan 8 bulan karena nggak taunya jadi korban poligami gitu kan. Gitu. Nah disitulah saya belajar tentang poligami gitu kan. Di situ juga saya belajar tentang takdir dan qada gitu. Malah kan. dapat hikmahnya di situ. Ya, dapat hikmahnya karena udah nikah nih, udah telanjur terus baru tahu gitu kan. Padahal sih udah menelusuri sebelumnya gitu kan. Udah sampai ke keluarganya, udah sampai ke bule-bulenya, ke tantenya lah ya, ke sepupunya, nggak taunya kan mereka nutupin gitu kan. Ya itu mungkin hikmahnya sih, saya nggak usah iniin apa-apanya ya, tapi hikmahnya adalah saya jadi belajar poligami di situ Pak, gitu kan. Saya jadi belajar poligami dan di situ saya, waduh, sebetulnya bagus banget ini Al-Quran itu yang diturunkan sama Allah itu sampai sekecil-kecilnya diurus itu kehidupan manusia gitu kan, gitu kan. Kalau kita ini, jadi yang dulunya saya kontra terhadap poligami, saya kan netral aja gitu loh, netral. Dan tetapi pun saya juga punya batasan apabila ada yang mau menjadikan saya istri kedua gitu kan. Sekarang lebih selektif Pak, karena sudah tahu ya, sudah tahu gitu kan. Jadi sekarang lebih selektif gitu kan. Ditanya dulu, diwawancara dulu. Kalau dulu kan nggak tahu kan gitu kan. Jadi sekarang lebih tahu. Sekarang diwawancara dulu sampai kemana sanggupannya. Terus istri yang pertama harus tahu, harus mensetujui gitu kan. Karena kan kita mau hidup damai gitu kan. Gitu. Dan yang penting itu adalah kebutuhan kedua anak saya terpenuhi itu sih gitu. Jadi sekarang saya netral terhadap poligami, dan dengan Nabi Muhammad pun saya juga sekarang udah cinta banget gitu kan. Karena kan langsung mempelajari buku-bukunya tuh, saya baca gitu kan, referensi-referensinya gitu kan. Nah terus mulai di situ Pak, saya tahu gitu kan, media itu kadang-kadang atau apa banyaknya tuh menginikan Nabi Muhammad yang poligaminya, padahal waktu sama Khadijah kan lebih lama kan. Betul. Dan itu kan monogami kehidupannya, itu yang nggak pernah diangkat, yang nggak pernah diworo-woro gitu ya. Nah disitulah Pak, jadi saya langsung saya berselawat kepada beliau, dan amazing banget Pak. Saya tiba-tiba kadang-kadang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kayak magnet rezeki gitu Pak. Dan orang-orangnya itu kadang-kadang orang yang tidak saya kenal gitu kan, bukan saudara, bukan temen, bukan siapa-siapa, orang yang nggak kenal. Itu dari mana sih, dari Kalimantan, dari misalkan dari Lombok, dari mana gitu kan. Jadi kayak magnet rezeki. Tapi orang-orang ini pun juga orang-orang yang juga bersolawat ya Pak gitu. Itu sih. Jadi sekarang selain saya menjalankan kewajiban sebagai orang Islam gitu kan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan gitu kan, sholawat itu nggak pernah ditinggalin Pak. Gitu kan. Itu Bu yang tadi kan anak pertama dapat beasiswa ya, ya. Alhamdulillah di Tempo. Ini yang anak kedua kesibukannya apa?
Anak kedua saya SMA SMA. kelas oh. 2 di SMA Tarakanita di Mampang di Tendean gitu. Tetapi sebelumnya dia SMP di Pasar Minggu ya di Asalam. Alhamdulillah anak kedua saya ini hafizah. Juz 29 dan Juz 30. Itu waktu itu ada wisudanya dan waktu itu meleleh Pak. Karena kan saya tidak hadir, cuma dikasih videonya gitu kan. Niat kamu apa nih gitu kan, mau menjadi hafizah gitu kan untuk ini. Mau memakaikan mahkota di surga untuk kedua orang tua saya. Masya Allah. Aduh meleleh banget gitu kan, karena saya nggak pernah ngajarin gitu kan, emang saya juga nggak ngerti yang kayak gitu-gitu kan Pak. Tiba-tiba saya dapat kiriman video kayak begitu kan luar biasa banget gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi ikutan senang saya dengar. Jadi buat saya sih untuk single mom yang ada di luaran sana gitu kan, jangan pantang menyerah gitu kan. Memang kadang-kadang pedih gitu kan yang harus dijalanin, tapi memang ibarat paku di depan kita harus kita injek ya kita injek, tapi kita harus yakin Allah itu tetap genggam tangan kita gitu loh. Ya, Masya Allah. Bu, kemudian setelah masuk Islam nih Bu, setelah masuk Islam kita tahu Ibu aktif di beberapa kegiatan dakwah dan lain-lain. Nah, kira-kira ada ini nggak Bu, saran atau apa, kan Bu Rita juga lumayan lama juga ya bergerak di bidang permualafan lah gitu kan. Maksudnya ini saran untuk mungkin lembaga-lembaga mualaf lah gitu Bu. Maksudnya kita sebagai seorang mualaf seharusnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai tadi yang Ibu Rita alami sendiri, kurangnya pembinaan dan selain sebagainya. Ada pandangan tersendiri nggak Bu? Iya, kalau sekarang sih kalau saya lihat ya perkembangan lembaga-lembaga mualaf tuh udah lumayan baik gitu kan. Kayak ada salah satu lembaga gitu kan, ada ngebimbing kita tuh ya secara zonasi. Terus setiap minggu tuh di zonasi itu diberikan belajar ngaji, terus fikih, belajar fikih juga gitu kan. Dan belajar apapun tentang Islam gitu kan. Sekarang tuh udah ada, dan kembali ke mualafnya sendiri sih, maksudnya kembali ke manusianya sendiri, ke personnya gitu kan. Apakah setelah syahadat itu dia mau belajar atau dia mau diem aja? Kalau dia mau diem aja mah nggak akan ketemu gitu kan. Betul. Kayak dulu saya tergerak itu adalah pertama kali itu saya ngetik di Google mualaf gitu. Nah pertama kali yang keluar tuh mungkin pada saat itu yang menguasai medsos itu adalah Mualaf Center Indonesia ya. Jadi muncullah Mualaf Center Indonesia gitu, dan pertama kalinya ya langsung tujuan saya ke sana karena langsung direspon gitu kan. Ada salah satu pembina yang udah sepuh ya, sampai saat ini juga masih sehat gitu kan. Nah itu langsung direspon dan kebetulan deket dengan tempat rumah saya. Dulu kan saya kerja di Puri Kembangan. Nah, beliau ini ada di Jakarta Barat juga gitu, di Patra Tomang gitu kan. Saya sama dua anak saya langsung ke rumah beliau dan beliau menerima saya dan dua anak saya dengan hangat gitu kan. Jadi, waduh kayak dapet ibu lagi nih gitu kan. Dan dia ngayomi juga gitu kan. Nah, itu mulailah saya belajar di Mualaf Center Indonesia pada saat itu gitu. Nah, kalau saat ini udah banyak nih gitu kan. Cuman memang belum ada yang super komplit sih Pak gitu kan, tapi itu wajar lah, mungkin kan nanti akan diperbaiki gitu kan. Iya sih, memang ya ini ya Bu ya, perlu banyak perbaikan juga gitu kan. Cuman proses ya. Banyak menebar manfaat juga juga gitu kan. Memang juga kita harus berevaluasi lah. Karena juga misalkan contoh nih data orang masuk Islam misalkan terakhir itu dari 2019 sampai 2022 ya. Itu data dari MUI, LDK MUI udah 10 juta Bu yang masuk Islam. Ini mungkin salah satunya pengaruh lembaga sosial dan media sosial juga nih, lembaga dakwah nih. Karena mungkin seperti cerita Bu Rita dilihat sama teman-teman yang mungkin baru mengenal Islam, atau mungkin mereka lagi menimbang
apakah Islam menjadi keyakinan saya gitu. Ini salah satu media atau media sosial mereka tuh melihat dan menimbang-nimbang gitu. Jadi ini penting juga sih lembaga sosial atau lembaga dakwah ini memperbanyak channel-channel YouTube dakwahnya gitu, atau kisah-kisah mualaf untuk bisa di-share gitu. Nah mungkin terakhir nih Bu, harapan Bu Rita nih ke depannya maunya gimana nih Bu? Untuk Bu Rita sendiri terutama lah. Kalau buat saya sendiri, saya pingin ekonomi saya membaik, usaha saya lancar gitu amin. kan. Saya ada kedai makanan gitu kan. Terus saya bisa bermanfaat terus buat umat Amin, gitu kan. Terus udah gitu saya bisa membahagiakan kedua anak saya sama ibu saya. Amin. Itu sih, terus pinginnya sih punya keluarga yang lengkap lagi gitu kan. Iya, Kalau amin, misalkan amin. Allah kasih lagi jodoh gitu Iya, kan gitu. Tapi ya itu tadi, kalau untuk menjadi poligami lagi gitu, ada standar-standar atau ada kriteria yang saya lakukan gitu, nggak kayak dulu gitu loh Pak. Karena udah lebih ngerti lagi, udah lebih belajar lagi gitu, karena kita nggak mau menyakiti satu sama lain gitu. Kita maunya hidup damai gitu kan. Terus pinginnya tuh bisa kaya. Kayaknya dalam arti untuk umat ya gitu loh, bukan untuk diri saya sendiri. Nggak ada yang salah juga sih. Gitu kan. Gitu, itu aja sih Pak gitu. Ya amin, Masya Allah Bu. Kita ya intinya sih mendoakan ya semoga tercapai harapan dan cita-citanya. Kita doakan juga supaya Bu Rita istiqomah. Amin ya. Masya Allah, kita mengerti artinya perjuangan Ibu Rita, pergolakan batinnya, jatuh bangunnya seperti apa. Ya kita ingin yang terbaik lah buat Bu Rita dan anak-anak gitu. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sudah mampir ke sini. Baik. Iya Pak, satu lagi informasi, saya juga sama teman mualaf juga gitu kan, juga bergerak juga, kita ada yayasan juga. Oh, yayasan apa? Yayasan Cahaya Mualaf gitu kan. Sekretariatnya tuh ada di Cilengsi Jonggol ya, di Citra Indah gitu kan. Nah itu kita juga akan banyak bergerak di bidang kemanusiaan dan terutama mualaf gitu. Terutama kita akan concern ke mualaf yang istilahnya butuh modal, usaha kayak gitu. Ada beberapa sih yang kesulitan, maksudnya dia bisa berproduksi nih, tapi dia kesulitan modal atau dia tidak bisa memasarkan. Nah itu kita akan bantu. Nah itu kita juga butuh bergandingan tangan gitu loh Pak. Kita nggak bisa sendiri gitu kan. Itu sih Pak informasi tambahannya. Iya. Boleh dikunjung di Google, bisa Bu? Dicari di Google maksudnya? Kalau untuk websitenya kita belum, karena baru newbie ya, maksudnya baru banget gitu kan. Cuma kita akan jalannya akan ke sana, dan kita concern untuk pemberdayaan lah, untuk pemberdayaan mualaf gitu. Jadi tidak hanya belajar agama aja, tapi kita akan bekali juga untuk kewirausahaan. Masya Allah ya. Masya Allah. Gitu. Ya, baik, udah Bu. Ya baik, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita, ya semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi sahabat wakaf di rumah, bisa diambil hikmahnya lah atau pelajarannya untuk bisa menimbang-nimbang atau apapun itu, untuk menjadi sebuah keyakinan atau pertimbangan untuk bisa mengenal Islam lebih baik lagi, atau bisa mengambil pelajaran dari Ibu Rita yang tadi. Intinya yang terbaik lah, kita harapkan yang terbaik. Baik sahabat wakaf dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena teman-teman akan mendapatkan info-info terbaru dari channel Wakaf TV. Demikian, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berperjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang.
dibantu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.